Nama usahanya nih apa nih? Brand kita Rumah Lulur Bungas, penggemarnya gitu kan banyak disukain ibu-ibu Facebook. Terus kalau untuk perawatan laki-laki juga ada pijat laki-laki gitu, itu di Bungas Refleksi and Body Care namanya. Iya. Jadi setiap cabang itu punya kelebihannya masing-masing. Rebutan pasar namanya kalau itu perawatannya sama menurut aku. Lalu aku mau dengar juga nih kayak gimana sih tips untuk para pengusaha pemula nih Mbak Sinta. Apa aja sih yang harus disiapin, kayak mental kah atau modal tuh juga perlu nggak sih kita siapin? 1M sih. 1M? Apa tuh? Iya, mau. Halo Sobat Busam ID, kali ini bersama saya Alia Ramadhani pada podcast kita yaitu Raup Cuan dengan Digital, di mana Busam ID berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pengusaha sukses yang telah mencatatkan namanya di 2 bidang bisnis sekaligus, perawatan tubuh dan juga kuliner. Dan beliau ini adalah Sinta Wulandari. Wih, halo Mbak Sinta. Halo. Apa kabarnya nih Mbak Sinta? Alhamdulillah baik iya, adem di luar karena habis Aduh, hujan. Bener banget, Samarinda lagi panas, habis itu hujan. Iya betul. Kenapa ya? Ada apa nih? Galau Galau nih cuacanya. cuacanya. Di episode kali ini kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan inspiratif dari seorang Mbak Sinta Wulandari, lalu bagaimana strategi beliau dan juga tips praktisnya. Dan langsung aja kita tanya-tanya nih, Mbak Sinta ini usahanya ada 4 teman-teman. Apa aja tuh Mbak Sinta? Mulai dari apa nih? Kayaknya kalau aku jelasin satu persatu kayaknya Oke. lebih daripada 30 menit deh kayaknya kita. Jadi aku Benar. fokusnya satu di bidang kuliner, Oke. yang satu di bidang jasa perawatan. Jasa perawatan. Iya. Jasa perawatan tubuh ya Iya, berarti. jadi ada jasa awalnya itu Oke. jasa perawatan tubuh, tapi lama-lama kita berinovasi dengan kebutuhan masyarakat di Samarinda gitu, mulai dari perawatan khusus pria juga ada, perawatan khusus perempuan juga ada, terus perawatan dari wajah sampai ujung kaki juga ada. Wajah sampai ujung kaki. Iya, Nama jadi usahanya nih apa nih? jadi kalau aku bilang aku pecah gitu ya Mbak ya, Oke. misalnya kayak khusus wanita itu fokusnya di brand kita Rumah Lulur Bungas. Oke. Ya, terus kalau untuk perawatan laki-laki juga ada pijat laki-laki gitu, itu di Bungas Refleksi and Body Care namanya. Iya, terus untuk perawatan suami istri itu atau pasangan, misalnya Mbak mau buat calonnya sama calonnya gitu kan, Siap. sebelum hari H itu bisa di Bungas Refleksi and Body Care atau Bungas Refleksi and Hair Care. Di situ 2 itu untuk perempuan dan itu laki-laki. Iya. Oke. Jadi di beda-beda. Iya, di beda-beda. ini ya. Jadi setiap cabang itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi Oke. aku nggak mau rebutan pasar, Benar. saling rebutan pasar. Mereka buka, maksudnya saya buka itu cabang 1, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat itu rebutan pasar namanya kalau itu perawatannya sama menurut aku. Tapi tapi dengan adanya cabang-cabang ini, mereka punya keistimewaannya masing-masing di setiap cabang. Oke. Iya. Bisa dikasih tahu nggak nih ke pemirsa yang nonton alamatnya di mana aja nih? Kan ada 3 tuh tadi. Iya. Beda-beda. Jadi pertama kali itu aku buka awalnya dulu tuh Rumah Lulur Bungas itu di Awe Sarani, Mbak. Di awal sana. Iya, cuma udah tutup, pindah ke Gatot Subroto, Oke. masuk ke Jalan Serindit 4 nomor 5 Oke. di dalam Ruko Merak itu. Di Oh, dalam situ. Ruko Merak. Iya, jadi di lantai 2, 3-nya itu namanya Rumah Lulur Bungas. Itu khusus wanita. Jadi kenapa aku bangun branding pertama kali buka itu khusus wanita? Karena waktu pertama kali waktu aku mulai hobi perawatan gitu, aku waktu di 2011 atau 2010 itu aku kesusahan mencari yang namanya salon khusus wanita. Oke. Pada tahun itu ya Mbak ya, 2010. Jadi di mana-mana tuh salon tuh campur gitu, tempat perawatan tubuh itu campur. Mungkin aku agak risih ya kalau untuk kelihatan gitu. Nah, jadi karena hobi itu tadi ya kan, terus aku melihat marketnya juga terus berkembang untuk kebutuhan kecantikan ini, jadi aku mengambil keputusan untuk membangun di bidang kecantikan khusus wanita ini. Jadi pertama kali aku buka itu namanya Rumah Lulur Bungas. Itu fokusnya awalnya itu
pijet lulur timung gitu kata kearifan lokalnya pijet lulur timung, cuma bahasa zaman sekarangnya body spa gitu. Oke, benar-benar. Terus di mana lagi nih selain tadi di Gatot Subroto? Aku buka juga cabang di Antasari. Aku juga ada buka salon tapi dengan konsep lebih ke alat-alat facial yang modern. Yang berteknologi tinggi itu ada di Sirat Salman, namanya Bungas Beauty House. Iya, jadi di situ bisa facial wanita, pria, pasangan, di situ bisa. Terus aku buka cabang lagi terakhir ini di Muso Salim. Jadi total cabangnya ada berapa nih? Total cabangnya sebentar ya Mbak. Ada 4 ya berarti. Terakhir di Muso Salim ya? Kalau nggak salah. Tapi saya juga pertama kali buka itu di 2011. Itu tapi namanya belum Rumah Lulur Bungas. Apa tuh? Ada namanya Rumah Lulur Kelawina namanya. Cuma beda nama ujungnya aja. Tapi itu di 2011 gitu kan. Waktu itu saya bangun itu belum ada basic dan ilmu marketing sama sekali ya. Waktu pertama kali bangun itu ibaratnya kalau menurut saya sih trial error di bidang bisnis, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu pun masih ada Rumah Lulur Kelawina itu. Oh, yang awal itu masih ada? Ya, awal itu masih ada. Ya, karena waktu itu market saya tuh di Facebook waktu itu, Mbak. Jadi mayoritas penggemarnya gitu kan banyak disukain ibu-ibu Facebook sampai sekarang. Jadi kalau saya mau tutup agak kesusahan. Iya, karena udah ada marketnya sendiri. Iya. Jadi yang pertama paling awal tadi itu namanya apa ya, Mas? Itu namanya Rumah Lulur Kaila. Iya. Sekarang namanya Bungas. Iya. Kenapa tuh? Kenapa jadi Bungas nih sekarang? Itu terinspirasi dari mana nama Bungas? Terinspirasi mungkin karena gini kali ya. Tujuannya sih kan bikin nama itu maksudnya itu biar menjadi doa ya maksudnya. Jadi orang-orang yang keluar dari tempat spa aku ini, kata orang Banjar tuh bungas gitu loh Mbak. Bahasa orang Samarinda kan banyak dia bungas banar, nah kayak gitu kan kita kan banar gitu jadi dan menurut aku nama itu sangat mudah didengar dan brandingnya lumayan cukup kuat untuk kalau saya bangun di Samarinda ya Mbak. Benar. Sekarang udah ada di Kota Tenggarong, Kota Sangatta, terus ada di Wahau sana kita buka juga. Sampai di Wahau sana juga? Berarti itu punya Mbak semua atau orang? Itu kemitraan. Iya, kemitraan. Yang di luar kota tuh kemitraan. Namanya sama ya, Bungas juga? Benar, karena kata-kata Bungas sih kan kalau di Kalimantan kayaknya udah dihafal ya. Mudah dihafal, mudah diingat juga tuh. Sangat familiar ya Mbak. Benar banget. Tadi udah dijelaskan apa saja masing-masing konsep dari usahanya Mbak Sinta kan, mulai dari Bungas Refleksi, Rumah Lulur Bungas, terus Bungas Beauty House itu. Nah, bubuhannya teman-teman yang mau perawatan badan, muka, sampai rambut juga ada kan, Mbak? Terus ada treatment baru lagi kebetulan yang kita buka di Muso Salim, itu ada namanya treatment Japanese Head Spa. Japanese Head Spa. Iya, jadi emang perawatan itu populer banget di negara Jepang. Ya, di negara Jepang itu populer banget, itu relaksasi atau lebih fokus ke titik-titik akupuntur kepala Mbak. Khusus kepala? Iya, dia kayak keramas tapi ada water healingnya. Jadi kayak seolah-olah kita tuh lagi di pegunungan yang ada air terjunnya gitu. Terus dipijit-pijit, relax gitu. Mungkin orang yang stres, banyak pikiran, banyak hutang, cobain deh cobain ya. Bercanda ya. Perawatan Japanese Spa tadi. Iya, itu di cabang kita di Jalan Muso Salim sama Antasari ada. Cuman cabang yang itu Japanese itu cuma ada di Muso sama di Antasari aja ya? Iya, betul. Kalau di Antasari kan khusus wanita. Iya, benar. Namanya Rumah Lulur Bungas. Kalau di Muso Salim itu bisa untuk pria dan wanita juga. Gitu. Bisa untuk dan pria dan wanita. Harganya itu merakyat banget. Bisa spill nggak nih ke ini teman-teman yang contoh nonton? Ya, contoh nih ya. Pijat lulur timung itu cuma 120.000. Itu udah kalian udah dapat pijat, udah dapat digisik gitu ya, lulur. Terus dapat timung juga. Tujuan saya memang kenapa tuh harganya murah banget? Jadi saya itu pengennya itu perempuan itu selain Mbak ya, kulit itu bersih, bersinar gitu kan. Benar. Terus kitanya nggak stres dengan perawatan. Jadi aku pengen itu semua wanita itu biarpun bayar murah tapi mereka tuh bisa sering datang untuk perawatan.
Benar. Jadi mindsetnya itu Perawatan nggak perlu mahal. Iya, perawatan spa itu nggak mahal. Mungkin zaman dulu, mungkin kayak spa itu kan minimal 400.000, 500.000 benar. itu zaman dulu loh. Benar. Ya kan? Nah, jadi itu juga kalian bisa datang kan bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, pastinya karena sayang duit ya. Benar. Tapi karena dengan adanya paket spa yang ekonomis di Rumah Lulur Bunga sini, kalian bisa sering, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Stres dikit-dikit langsung larinya ke Bungas, ya kan? Pengen fresh atau pegel, Bener langsung banget. larinya ke Bungas. Jadi kalian nggak mikir harga, oh ya cukup 120.000, masih ada uang ya. Bener banget. Gitu. Jadi zaman dulu itu kalau spa tuh memang bener Mbak, itu mahal Iya banget. Jadi kayak orang mau spa nih mikir rumah aja mendingan sudah. iya mendingan uangnya di nggak jadi deh Iya, sayang ya bener, gitu loh. bener banget. Berarti Iya. inspirasi bukannya lu pijat nih, spa Iya. dan pijat tadi itu terinspirasi dari mana sih? Selain tadi Mbak juga kan dari awal pengen punya salon ke salon yang fokusnya cuman ke cewek aja nih. Iya. Apalagi nih, inspirasi dari mana buka kayak gini? Dulu kebetulan sebelum saya terjun sebagai womanpreneur di Samarinda, Oke. saya dulu bekerja di bidang penerbangan. Oke. Jadi tuh di lapangan gitu kan, handle pesawat, terus kerjanya tuh panas-panasan. Jadi setiap seminggu 2 kali pun saya cari tempat perawatan, Mbak. Oh iya. Untuk menggisik badan ini ya. Benar, Nah, terus benar. ada beberapa teman juga yang bertanya gitu kan, loh kamu kok udah panas-panasan kok kayaknya tetap kulit kamu maksudnya nggak gosong, mereka bilang. Oke. Lah terus saya cerita apa adanya, saya hobi yang namanya dilulur, saya bilang. Saya hobi yang namanya dilulur gitu kan. Oke. Terus itu saya belum menikah waktu itu. Oh, masih belum nikah itu ya? Belum. Jadi begitu sudah mau putus di pekerjaan di penerbangan itu, saya balik ke Samarinda, kan itu saya di Balikpapan, Iya. Bandara Balikpapan. Saya balik ke Samarinda dengan rutinitas sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri gitu. Oke. Nggak punya kegiatan, saya agak gelisah sih. Benar. Yang kebiasaan mungkin ya Kerja, punya kegiatan benar. gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk membangun yang namanya salon muslimah itu. Awal mulanya di 2012. Jadi sudah dari 2012, mungkin sekitar 12 tahun saya gelut di sini. Mulai dari Gitu. 2012 Iya, tadi ya? 2012. Jadi tadi awalnya Karena hobi. karena hobi, Iya. terus karena di rumah tangga kan gak ada kerjaan, Iya, apa nih betul. biasa ada kegiatan, Iya, benar. tiba-tiba kegiatannya itu aja, akhirnya membuka Iya. usaha itu tadi. Iya, salon dulu muslimah. waktu pertama kali buka saya juga megang customer sendiri, Mbak. Oke. Iya, jadi Jadi di gimana 3 tuh? tahun pertama saya yang handle gitu kan, ya handle krimbat gitu, handle ya pokoknya serba-serbi gitu kan. Selama merintis itu selama 3 tahun saya handle, di situ saya walk and talk bersama customer yang datang. Ayo Mbak, misalnya nih contoh ya, Mbak Oke. dari mana, pulang kerja, oh langsung mampir. Nah itu saya kebanyakan bertemu customer, dan sampai hari ini pun customer yang saya ketemu itu masih ada. Masih ada. Masih setia sama Repeat kita. terus ya. Iya. Jadi Saya pelanggan sering setia. komunikasinya di Instagram misalnya. Oke. Ada yang tahu nggak tentang perawatan ini saya sejak ini. Terus di situ ada yang komen, aku dari dulu Mbak, aku dari dulu Mbak, aku dari sebelum nikah. Pelanggan setia gitu. ya berarti. Iya. Oke. heeh. Berarti itu kita terkait juga sebagai salah satu strateginya dari Mbak Sinta ya. Iya, Nanti kita masuk betul. ke situ. Berarti tadi awalnya itu selama 3 tahun Mbak handle Iya, sendiri. Iya betul. Saya turun tangan sendiri untuk bercakap, tanya jawab sama customer yang datang. Kadang mereka menunggu gitu kan, Benar, karena kan rame banget ya, menunggu. Jadi saya ajak ngobrol dari mana, gitu kan, kerja di mana, gitu. Kalau dia nggak keberatan ngobrol-ngobrol, tukaran HP gitu. tukaran media Kak, sosial. Iya Kak, boleh dong kita tukar nomor WA. Siapa tahu admin aku lambat balas. Oke. Jadi kamu bisa WA ke saya gitu. Jadi kayak emang bener-bener jemput bola dulu. Oke, jadi Mbak yang langsung turun ya ke Iya, jemput customer bola itu ya? semua. Saya jemput bola. Waktu itu zaman BBM masih, Mbak. Oke. Iya, belum ada sosial media yang namanya Instagram Instagram, kan. oke. Pasti saya di BBM, Facebook, itu pokoknya yang namanya emak-emak Facebook banget lah aku dulu pokoknya. Jadi strategi digitalnya memasarkan itu tadi via BBM dan Facebook. Iya, zaman dulu 2012. Itu udah gencar-gencar ya promosi lewat media sosial itu. Saya sih menurut saya ya gini, di tahun 2012 itu kan kita nggak bisa yang namanya misalnya buka warung atau buka tempat usaha di pinggir jalan, berharap orang yang lewat misalnya 10.000 motor yang lewat untuk berharap mampir, itu kan kayaknya
kayaknya waktu 2012 kayaknya nggak gitu Nggak juga gitu. ya, kayaknya sudah main sosial media. Jadi waktu itu yang lagi boomingnya kan zaman BBM sama Facebook ya Mbak. Benar. Saya rintisnya dari situ. Rintisnya dari Ya, situ. menurut saya tempat usaha itu adalah kolam. Jadi Oke. tempat usaha itu adalah kolam. Bagaimana bisa ikan-ikan itu masuk ke kolam kita? Berarti kan harus dipancing dulu. Benar. Iya, jadi gimana caranya dipancingnya? Berarti kan orang itu harus lihat iklan. Iklan di mana? Iklan mungkin di Facebook. Kalau sekarang di Instagram, iklan sponsor, Benar. iya kan? Oke. IG IG ADS, ya kan? Nah, iya. itu menurut saya itu sangat berpengaruh. Gitu. Tapi seiringnya zaman ini perubahan-perubahan ini harus memang kita mau ikutin, Mbak. Iya. Benar-benar. Berarti Iya. sekarang nih platform media sosial mana yang digencarkan untuk memasarkan perawatan tubuh usahanya Mbak Jadi Sinta? setiap cabang itu saya punya namanya admin marketing, tapi dia sekaligus sambil kasir kan. Karena kenapa aku bilang? Karena kan kasir juga nggak setiap kayak swalayan setiap menit ada transaksi. benar. Mereka perawatan dulu baru bayar. Jadi mereka dipastikan dulu bisa megang Instagram, Oke. bisa komunikasi dengan baik, ya kan? Attitude-nya, Oke. salamnya, ya kan kita latih terus walaupun orang itu awalnya memang kaku ya. Iya, benar. Nah, habis itu belajar interaksi sama customer. Ya Mbak ya, belajar sabar, belajar Itu dilajarin cekatan. juga ya? Harus ya? Kita harus contohkan. Kita nggak bisa Oke. sebagai trainer kita menyuruh doang. Oke. Maksudnya gini, misalnya kamu saya terima ya sebagai Admin. admin, nanti kamu balas-balas ya. Nah, dia kan balasnya paling kalau ditanya, Mbak perawatannya apa aja? Rambut, badan, nah bisa Gitu aja, iya, Tapi kan kita benar. harus contohkan ya. Iya. Kita di sini ada begini, perawatannya paket-paketnya ini gitu. Jadi kita contohkan dulu, baru dia bisa follow kita, ikutin kita. Benar. Menurut saya gitu. Jadi dilatih juga ya tadi karyawan. Iya, harus walaupun cuma admin. Nah, jadi kita platformnya masih Instagram, iklan sponsor, Facebook juga masih jalan. Facebook juga Iya. masih jalan. Karena menurut aku nggak salah kok kita Iya. nggak salah kok kita main ke dunia Facebook. Benar. Ya kan? Apalagi kan pasarnya kalau di Facebook itu kebanyakan Ibu-ibu juga. Iya, jadi menurut aku sih ibu-ibu tuh yang punya kendali pegang uang, Mbak. Benar banget. Dia nggak mood sedikit pasti larinya pengen nyalon. Benar. Moodnya bagus, pengennya mempercantik diri, ya kan? Pegal dikit pengennya Iya. dipijat. Terus bete sedikit sama suaminya, larinya ngambeknya ke salon. Ke salon. Jadi emang sebenarnya kita nggak bisa ninggalin namanya Facebook sih. benar Mungkin banget. kalau sekarang ini zaman milenial, Gen Z Iya. itu kan pasti buka sedikit HP, mainnya Instagram nih kayak ini nih kan kayaknya buka Instagram semua ini. banget. Generasi Z ini. Kalau saya sih masih lajarin admin marketing saya untuk mau peduli, coba sehari itu 1 atau 2 kali posting di Facebook. Oh itu Iya, dan pastikan pertemanan kita setiap harinya tuh harus nambah. bertambah. Karena kita nggak bisa Mbak ngandalin cuma Instagram aja. Iya benar banget. Apa TikTok juga dipakai juga nih Mbak Sinta? TikTok ada dipakai juga. Pakai juga. Jadi setiap kita punya video ada influencer atau selebgram yang kita undang, Oke. itu kan ada videonya, itu kita lempar lagi ke TikTok untuk Oke, diposting. jadi kayak Iya. posting Iya, di Instagram. kita nggak tahu ya juga. Mbak namanya di TikTok itu kan FYP yang mana kan kadang kita nggak bisa Nggak mastikan, bisa, benar. tapi kita nggak salah kok untuk posting aja dulu, ya kan? Benar. Ada juga yang pernah datang, misalnya contoh kayak kemarin kita pernah undang Sena tuh sobat Sena, jajan. oh, Mbak Sena nih. Itu kan Oke. pernah datang tuh. Oke. Ada customernya yang bilang, "Oh, saya ada lihat postingan di TikTok sobat jajan datang ke Bungas Refleksi." Nah, kayak gitu, Oke, Mbak. bener. Berarti salah satu strategi digitalnya itu tadi via media sosial ya. Nggak lupa juga Iya. jangan ditinggalin namanya Facebook. Yes, Walaupun betul. zaman sekarang kalau kata Gen Z ngapain sih main Facebook? Iya. Padahal di situ juga marketingnya dan juga jangkauannya Iya. juga gede. Kalau menurut aku sih tergantung juga Usahanya, apa yang digelutin. Tapi kalau sekarang itu yang saya bilang kan yang pegang kendali kan Emak-emak. emak-emak. Nah, nggak salah kok walaupun misalnya jualan kalian itu misalnya nih contoh Oke. kayak contoh apa ya, kayak pizza Pizza. atau mie ramen gitu kan kesukaan Gen Z nih. Iya benar. Nggak apa-apa, nggak salah, kita post saja dulu, kita punya akun khusus satu
nama resto kita atau nama warung kita bikin di Facebook. Oke. Setiap harinya tuh harus nambah temen. Oke. Buat apa kan kalau pos kita nggak ada temen ya? Benar Pastikan dulu bagaimana kita bikin kolamnya isinya ada ikannya. Oke. Nanti kalau udah kita pancing ikan yang mana yang datang, nah itu kembali lagi kan gitu. Suka apa enggak ikannya makan umpannya kita. Kalau menurut saya gitu. Wah. Jadi kalau tempat usaha itu namanya kolam, ya kan? Pelanggan-pelanggan itu namanya ikan. Iya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita Iya, imajinasikan ya Mbak Iya. ya, seperti usaha ini seperti kolam, pelanggan Iya. itu seperti ikan tadi. Iya, betul. Tadi lewat Instagram, Facebook. Iya. Kalau jangkauan di Instagram sendiri itu apakah luas? Kan tadi juga Mbak Sinta bilang pakai Instagram Ads tuh. Iya, memang Kayak luas, gimana? kadang Luas nyasar banget. sampai Sampai kota orang ya. nyasar sampai Balikpapan Oke. gitu kan Instagram admin aku kebetulan aku connectingkan semua di HP-ku. Oke. Di situ kan aku bisa lihat ya laporan. Oke. Ya Kak, aku kira di kota ini, ternyata di Di Samarinda, Samarinda. ya. Oh ya, udah Berarti nggak apa-apa jangkauannya sih. luas ya. Iya. Tapi gini loh, kita tuh jangan terpaku sama kita main Instagram, main Oke. Facebook, tapi kalau isi video atau isi fotonya kurang berbobot, menurut aku nggak ada daya tarik buat ikan-ikan itu makan. Jadi Oke. umpannya itu harus gemuk menurut aku. Jadi umpannya itu harus yang terbaik. Berarti itu isi kontennya ya? Yes, betul, Isi isi kontennya. kontennya. Kemarin aku agak mutar kepala juga waktu Nah. di titik mungkin ya namanya setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada ibaratnya kompetitor baru. Iya benar. Misalnya nih saya contoh, mungkin ada yang terinspirasi sama tempat kita, jadi muncul kompetitor baru. Nah, kompetitor itu sebenarnya kan pelanggan itu bukannya berkurang ya Mbak, Benar. cuma terbagi menurut saya. Iya. Karena ada kompetitor baru, mereka itu otomatis nyoba tempat baru. Oke. Nyoba tempat baru. Bagaimana kita bisa ibaratnya bisa menarik ikan-ikan itu, ya kan? Oke, Nah, benar, bagaimana benar. dengan isi konten-konten yang menarik itu tadi, Mbak? Oke. Tidak menjenuhkan. Kontennya jangan misalnya contoh, Jangan yang oh boring iya, gitu ya. ini saya buka-bukaan yang nggak ada yang Oke. saya tutupin trik-trik saya. Sambil minum Oh apa iya, makasih loh. Iya, silakan minum. Nah, jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin ya. Iya. Jadi kalau menurut saya isi kolamnya itu isi umpannya itu harus berbobot, ya kan? Oke. Contohnya gimana nih? Contohnya nih ya, Kontennya. misalnya nih Instagram gitu kan, Instagram Iya. salon bungas gitu kan, Mm-mm. isinya cuma misalnya promo terus. harga gitu kan, kayak nggak menarik gitu loh Mbak. Kadang jadi boring juga. Ya jadi Nonton. boring gitu. Tapi kalau misalnya Instagramnya itu isi kontennya itu kayak berupa relate, kayak misalnya kehidupan yang kayak di salon itu Oke. bagaimana gitu kan, terus mereka itu bikin konten yang lucu-lucu. Benar. Itu Terus- menarik perhatian juga kan? Yes, betul. Mungkin sekali dua kali paling mereka cuma ketawa, Oke. ketawa atau enggak cantik ya ini Benar, gitu. benar, Misalnya ini menarik ya, staff-staffnya ini gitu kan. Menarik ya, kompak ya. Benar. Nah, itu secara tidak langsung gitu menghipnoterapi pikiran kita supaya Bisa kita diingat. happy Oh, dan bisa bisa di- ingat. iya, benar-benar. Iya. Jadi kayak misalnya kan kayak kamu kena kayak kok konten-konten bungas terus yang keluar Iya, ini. benar. Sebentar bungas refleksi, sebentar bungas ini, sebentar bungas ini. Misal contoh. Jadi udah terhipnoterapi pikiran kita. Jadi begitu misalnya contoh Mbak kedatangan saudara yang dari luar kota. Benar. Aku mau nyalon nih gitu Iya, kan. Iya. Lah, langsung udah ke bungas saja. Kayak otomatis. Otomatis Nggak teringat ya. nggak mikir lagi cari bagaimana. Karena udah teringat tadi, karena udah Iya, notice iya, tadi. Benar banget, benar. Nah sekarang kalau kita misalnya nih bicara tentang Oke. podcast gitu, Oke. ya kan? Pasti orang ingatnya podcast siapa? Ayo. Busam ID. Kalau di luar kota, Deddy Kobuser, Iya, ya kan? benar. Terus si siapa? Ya Denny itu. Sumargo. Nah itu kan. Jadi aku kemarin tuh ini cerita lucu. Oke. Aku diundang nih di podcast. Podcast. Ya podcast. Di mana tuh yang ada podcast katanya gitu kan? Iya. Wih, Busam ID ada kegiatan baru tuh podcast. Aku bilang gitu. Kulihatin emang tamunya ada Michael, ada ini. Jadi aku cerita, aku tuh udah ngebayangin. Oke. Customerku bilang, padahal aku cuma cerita, aku tuh udah ngebayangin podcastnya tuh seperti Deddy Kobuser.
Iya, Jadi benar banget. ini menurut aku sih unik Busem ID bikin podcast yang Benar. yang ngundang, maaf ya, yang ngundang influencer, ngundang orang-orang ternama lah di Samarinda. Pengusaha, selebgram gitu kan. Iya, karena kenapa? Karena bisa jadi karena yang sebelumnya ada podcast, mereka kan cuma podcastnya nggak di up sosial media, Benar. tapi Busam ID punya kreativitas luar biasa menurut aku. Tepuk tangan dong buat Busam ID. Mantap banget. Busam ID mantap banget. Iya, Benar jadi banget. menurut aku jadi ya udah, kalau misalnya orang ingat Busam ID, ingat podcast pasti Samarinda ingat Busam ID. Bener banget. Bener. Berarti itu ya Mbak ya, tadi konten-konten itu tadi harus menarik Yes, ya. betul. Isinya yang Iya. unik. Oke. Instagram misalnya kayak ada podcast hari ini, Oke. mungkin tetap setiap tamu kan harus diupdate ya. Benar. Karena apa sih ini gitu. Mungkin bisa juga kayak penggalan-penggalan percakapan kita ini dibuat kayak Iya. slide menarik menurut Benar aku. banget. Jadi bukan tulisan doang. Karena kita bisa menghipnoterapi orang itu melalui video, bukan Oke. foto. Bener. Gitu. Jadi kayak potongan-potongan Video, podcast, potongan-potongan kita tepuk tangan tadi itu bisa dimasukkan ya. Bener. Itu teman-teman. Apa sih itu, kok pakai tepuk tangan? Gitu ya. Iya, jadi Kayaknya orang seru penasaran. ya. Iya. Oke. Jadi kedepannya Mbak juga memanggil sumber-sumber tuh Iya. gampang. Bener Karena banget. bukan lagi Mbak yang minta jadwal mereka, tapi mereka yang ingin. Nah, Wah, bener banget ya. Aduh, jadi terbuka banget di pikiran kita nggak nih ya. apa-apa, dari ide-ide Mbak baru Sinta. ya. Bener banget. Tadi itu strategi digital dari Mbak Sinta ya. Berarti ya harus menggunakan media sosial tadi, terus isi konten yang menarik. Yes. Selain itu, berarti ada juga dong collab-collab sama influencer. Oh iya, Ada. Itu salah satu cara strateginya juga. Iya, kalau menurut aku ya itu untuk memancing ikan datang ke kolam kita. Bagaimana pengaruh dari influencer ini? Apakah cukup besar atau ya cukup dikenal orang? Besar. Besar. Iya. Oke. Mungkin kayak gini ya, contoh. Contoh. Dengan adanya influencer yang kita undang, contohnya influencer yang positif, Oke, benar. ya, yang punya kredibilitas baik ya di Samarinda. Benar. Otomatis kan dia menyampaikan pesan bahwa kalau aku selalu cerita sama sebelum mereka datang kan aku nge-briefing. Oke. Aku butuhnya kalian menjelaskan bagian ini. bagian ini, ya kan? Oke, benar. Kalau ada masukan, info saya, kalau ada kekurangan, info saya, kita perbaikin. Gue bilang, sampai hari ini sih mereka influencer Samarinda bekerja sama dengan sangat baik. Oke. Iya, dan itu membuat Ada menunjang pastinya kan orang yang mungkin tadinya cuma lihat di iklan sponsor, pasti mereka ini yang kemarin habis dipromokan ini dong. Benar. Ini habis yang dipromokan si ini dong gitu loh. Ya Benar, kan? benar. Jadinya menambah trust, Mbak. Oke. Jadi menambah trust. Jangkauannya jadi luas Iya. itu tadi. Benar banget. Kebetulan dan bagusnya di Samarinda ini untuk untuk kumpulan selebgram atau Oke. influencer kan semuanya aktif dan Iya. bagus ya feedbacknya ya. Berjalan usaha kita ya gara-gara mereka. Gara-gara influencer itu juga Yes, tadi. Dan Mbak sendiri nih influencer nih. Ini enggak, sebenarnya sih saya tidak mengatakan diri saya influencer ya, tapi bagaimana saya bekerja dengan happy, Oke. ya kan? Saya hobinya makan, gitu kan? Saya awalnya yang bangun food vlog Iya, di food masuk vlog itu gimana pakunya tuh? itu, saya berpikir gini, kenapa ya kayak aku gini, saya gini, Oke. emak-emak kayak gini, sebentar-sebentar pesannya GrabFood, sebentar-sebentar pesannya ShopeeFood, sebentar-bentar Bener. GoFood. Kenapa ya? Aku tuh Bener. bingung sampai kenapa ya? Moodnya tuh swing-swing gitu kan. Mood swing. Iya. Jadi aku pikir gini, yang punya duit kan memang emak-emak, Bener. yang punya kendali di dalam rumah mama. Ya kenapa nggak kita bikin food vlogger, emak suka kunyah aja deh, gitu kan. Berawal dari kayak gitu. Berawal dari Terus situ. aku emang awalnya itu aku memang tertarik pengen ngebantu penjual-penjual awalnya di pinggir jalan, Mbak. UMKM Samarinda. Iya, pengennya kemarin itu. Saya bermodal sendiri, Oke. punya editor sendiri. Oh, punya editor juga Iya, sendiri? dia videographer sekaligus editor. Oke. Modal sendiri. Jadi setiap yang dia buat ada upahnya. Oh, Ya, jadi dikasih fee-nya ya? iya dong, Iya, harus iya, dong bener, gitu. bener. Karena saya kalau di usia saya hampir 40 tahun ini saya nggak bisa tuh yang Ngedit. namanya ngedit Canva, edit apa Oke, gitu. bener. Serahkan aja deh yang ahlinya.
kita bagi rezeki aja ya. Masya Allah, benar ya kan? benar banget. Nggak semua kita jagoan kok kalau menurut saya. Waduh, benar. Gitu, iya kan? Benar. Jadi kadang berawal dari itu kan, berawal dari suka hobi makan tadi. Hobi makan. Ya timbullah si food vlogger ini. Kebetulan masuk akunya kan ada 2 creator. Tapi teman saya kebetulan lagi hamil besar. Jadi saya soloing dulu sendiri. Oh, jadi ini solo sendiri dulu. Sebenarnya banyak banget yang DM itu minta datang, minta visit. Tapi aduh mohon maaf ya, maksudnya kayak bagi-bagi waktu. Ya, benar banget. Insya Allah nanti saya ini bener-bener saya profesionalkan lagi karena kemarin-kemarin saya dapat editor tuh baru freelance saja Mbak. Jadi kalau saya minta datang hari ini, kadang dia nggak bisa, saya nggak bisa gitu kayak. Nanti kayak lebih diprofesionalkan. Lagi ya. Masya Allah itu. Masya Allah. Bener-bener. Karena Mbak Sinta ini sibuk banget ya teman-teman, mulai dari bisnis yang tadi sampai ke food reviewer juga, dan sekarang ada lagi nih bisnisnya terbaru, kuliner. Apa nih bisnisnya tadi Mbak? Saya dari dulu waktu saya bisnis salon dari 2012, saya udah punya bisnis kuliner Mbak. Dan anehnya tuh saya tutupnya itu pas lagi rame-ramenya. Tutup pas lagi rame-ramenya? Karena stres itu tadi. Kebanyakan. Gak bisa nanganin, gak bisa handle. Iya, ternyata ya itu yang aku bilang, aku tuh nggak bisa jadi pahlawan di sini, nggak bisa jadi jagoan karena sistem yang masih kurang bagus. Misalnya yang kayak manajemennya, kokinya, ininya itu belum bagus. Jadi pas lagi rame-ramenya bingung, karyawan berhenti 1, berhenti 2, ya udahlah tutup aja. Iya gitu. Dan sekarang nih namanya apa nih yang terbaru ini? Sebenarnya kan dari tahun 2012 tuh saya punya nama warung mie ayam Malioboro. Itu bedanya daripada mie ayam biasa. Dia mie-nya itu ada yang kayak mie dari bayam, mie dari wortel, yang dari sayur-sayuran. Iya, betul. Itu waktu itu sama suami juga ngerjainnya. Sama suami? Iya. Terus saya tutup itu lagi rame-ramenya juga itu di Antasari. Kalau zaman Facebook dulu tahu semua mama itu dulu. Iya, terus saya buka Batagor Pelangi namanya. Batagor Pelangi. Kenapa bisa tuh? Warnanya warna-warni. Iya, dari wortel, bayam. Itu kan kita blender, terus kita saring, airnya itu kita campur dengan adonan Batagor. Iya. Ada sekali ya Mbak Sinta, Masya Allah. Terus itu kita tutup juga, kecapean, ya kan? Habis itu ada terakhir saya buka tahu gejrot tetelan nyonya. Tahu gejrot tetelan nyonya? Iya. Itu kenapa tuh? Ini masih lanjut? Itu waktu itu pertama kali di-reviewkan sama Sobat Jajan. Itu diserang ya? Iya, karena bedanya apa? Inovasi dari produk makanan itu bukan sekedar tahu dan kuah cuko, tapi ada topping tetelan, ada topping empe-empe, ada topping cireng. Nanti kalau saya buat saya kirim di sini ya. Masya Allah, itu sih yang ditunggu. Aduh, bener. Terus itu emang kalau kalian rasain, insya Allah nggak bisa move on. Nggak bisa move on ya. Itu kenapa bisa nggak buka lagi? Itu kemarin kita bukanya di Antasari Serat Salman, rumah deket situ. Deket itu Mbak, apa sih, udah makan belum itu? Udah makan belum? Di sampingnya itu saya jualan di situ. Itu kebetulan keluarga semua tuh di situ. Udah makan belum tuh kan ngontrak sama keluarga kami. Jadi pindah kami rumah di Pahlawan, tutup aja deh Bu, tutup ya kan. Nah ini rencananya memang kami mau buka permanen, doain aja kayak sejenis kafe gitu, tapi khusus tahu gejrot tetelan nyonya gitu. Karena setiap hari DM-nya tuh Mbak buka apa enggak, Mbak buka apa banyak enggak. Yang nyariin ya? Iya Mbak, sampai tiap hari tuh dia nanya 1 atau 2. Setiap hari Mbak. Ini kalau saya kalau saya buka IG-nya, Allahu Akbar, kayak merasa berdosa aja gitu Mbak. Karena berarti kalau dari kuliner tuh ciri khas dan rasanya tuh harus ini. Harus ngangenin. Jadi kalau kita kuliner itu bukan sekedar enak. Zaman sekarang itu kompetitor rata-rata enak, benar. Ayam goreng ganje di sini enak, ayam goreng di sini juga enak. Sambal di sini enak, sambal di sini. Jadi kita tuh harus bikin yang otentik, memang dirindukan kalau saya bilang. Makanan itu. Kayak gimana tuh? Harus apa? Yang harus beda. Harus beda. Beda tapi enak. Jangan cuma sekedar beda. Jangan sekedar unik tapi gak enak juga. Iya, betul. Ya itu seperti saya bilang, mungkin tahu gejrot itu banyak, pale-pale jual tahu gejrot. Cuma tahu gejrot saya ini bedanya itu Mbak,
macam-macam toppingnya itu. Jadi tahu itu makannya itu pakai cuko kan, Iya. terus ada lauknya. Ada lauknya. Iya, kayak lauk seperti empe-empe, Oke, tetelan apa. Jadi inovasi. Dan itu memang beda Iya, dari zaman yang sekarang, lain. iya zaman sekarang ini karena kebutuhannya tuh bukan sekedar apa enak Kenyang ya Mbak, dan enak. iya. Benar. Tapi memang kita harus buat sesuatu itu penuh inovasi kalau saya bilang. Dan yang sekarang ini apa namanya, Mbak? Basmut pizza. Basmut pizza. Iya. Itu apa tuh? Pizza. Bukan. Oke. Jadi basmut pizza itu sebenarnya itu terinspirasi dari jajanan khas Bandung. Oke. Jadi di Bandung itu ada namanya bakso aci. Oke, iya ya, bahasa Tapi di sini saya bukan bakso aci, tapi bakso ikan. Kan? Oh, dari bakso ikan. Iya, bakso ikan goreng, ya kan? Tapi di atasnya itu kita kasih topping macam-macam pizza. Salah satunya itu varian rujak itu. Nah kalau rujak itu inovasi yang bukan pizza ya, Bukan di luar pizza, pizza. iya, benar-benar. Jadi basmut pizza itu ada namanya basmut Italian pizza, Oke. basmut pizza supreme, basmut pepperoni pizza. Oke. Tapi ada juga kan yang namanya lidah ini kearifan lokal. Benar. Mereka nggak bisa makan yang kayak bolognese pizza. Benar Jadi banget. saya sediakan namanya basmut mentai, Oke. basmut rujak, Yang lokal ya. iya basmut chili oil. Oke. Jadi itu bakso goreng yang apa? Bakso ikan yang digoreng. Bakso ikan yang digoreng lalu di Iya. atasnya diberi Iya, diberi rasa-rasa kayak pizza gitu ya. Bener. Oke. Terus ada mozzarellanya kan, diapi-apiin itu Bener, pokoknya. bener. Itu ada timnya juga sendiri. Waduh, ini inovasi dan kreativitas Anu dari ya, Mbak Sinta ini bukan. out of the box. Out of the box. Iya, benar. Saya Beda itu- dari yang lain. Saya itu kadang gini loh, apa? Kebetulan karena kebutuhan masyarakat ya Oke, kan, benar. dan kompetitor menurut saya di Samarinda tuh yang smart juga loh Mbak, Iya. pinter memang orang Samarinda ya. Pada kreatif ya, Mbak. Iya, pada kreatif, makanya kita harus di atas kreatif. Benar. Aduh, benar Tapi banget. pastikan juga bahwa risetnya makanan yang kita jual tuh enak. Oke, benar. Bagaimana itu kita bisa bilang enak? Jangan tanya sama keluarga kita, tapi tanya sama orang lain. keluarga. Kita harus sebelum buka itu, saran saya buat para kuliner, ya kan? Oke. Nah itu kita harus ada namanya riset development keluar. Maksudnya riset untuk mengirimin kayak kita partner teman ya. Benar. Mbak, aku besok ada mau buka menu, misalnya menu ketan duren. Oke. Saya kirimin ya testernya, saya butuh masukan. Oh, jadi itu awalnya Harus awalnya ada kayak riset. gitu. Iya. Harus Teman-teman. ada riset. Oke. Jadi, enak ya gitu. Terus Oke. tanya orang tua, "Iya sayang, enak." Nanya suami, "Oh iya sayang, takut nih." Enak sayang. Kalau tanya kan, sama keluarga, iya dekat, kan, enak kesiannya kita sudah berkeringatan kan. Benar. Tapi coba tanya sama teman-teman ya kan. Oke. Kalau kayak cuma pembahasannya kurang asin, Iya, kurang micin, kurang ini, itu hanya masalah rasa. benar. Itu nggak usah kalian terlalu dengarkan untuk fokus yang ke itu, tapi bagaimana, apa sih kurangnya itu, apa kurang berasa ikannya, apa kurang berasa ini gitu. Bener Tadi aku banget. udah pesen si basmut pizza buat meluncur ke sini. Aduh. Gua udah biar nyobain Biar bahwa namanya bakso goreng yang di pinggir jalan itu bisa naik kelas. Waduh, bener banget. Ya Jadi kan? nggak sekedar bakso goreng biasa Iya, aja, Mbak ya. biar cuma kasih bumbu kacang kan. Iya, benar. Waduh, banyak banget nih tadi strategi Iya. dari Mbak Sinta. Alhamdulillah. Berarti sebelum kita meluncurkan produk, apalagi kuliner Iya, ya, iya. kita harus apa tadi Mbak? Riset itu Riset tadi. sama orang luar, Orang luar. teman, Oke, benar. kerabat. Kalau Riset dari keluarga tuh- berhari-hari. Kalau bisa jangan pelit soal riset ya. Oke. Maksudnya itu kasih tester mereka misalnya hari Senin Mm-mm. untuk 5 porsi ke orang, hari Selasa Oke. 5 porsi, hari ketiga 5 porsi, sampai hari kelima kalian tester Oke. terus. Ya, Jadi harus jadi jangan lebih pelit baik ya, Mbak. iya, jadi lebih baik kita dapat masukan begini daripada kita sudah ngeluarin budget Benar. tempat ngontrak, kan gak sekedar murah ya. Benar Jadi banget. kita harus riset dulu di luar. Riset dulu. Segala sesuatunya harus riset, Waduh. perbaikin. Benar. Gak usah takut untuk dikritik, ya. Oke. Lebih Karena baik itu yang pentingnya, ya, Mbak. karena kan kritik itu untuk membangun. Kalau kita misalnya kita udah jualan baru dikritik orang, itu yang susah ya.
Iya benar, susah Ya lagi kan kita ngubah-ngubahnya. Susah dia untuk menarik lagi supaya datang. Iya benar banget. Iya. Udah. Saya juga suka upgrade ilmu tentang apa? Tentang kuliner. Saya suka ikut seminar-seminar, Mbak. Oh gitu. Iya, seminar-seminar sama berarti kita tetap harus belajar juga, Mbak. Belajar Mbak. terus ya. Iya, belajar. Kalau misalnya memang kita nggak mau ketinggalan di market apa di kota kita harus upgrade ilmu terus. Kadang-kadang mungkin kita harus yang namanya jalan-jalan keluar kota, mungkin ke tempat kuliner seperti kota Bandung atau kota Jogja. Benar. Di situ kita nanti bakal dapat inspirasi. Oh ya, produk kita bisa ya ternyata di topping seperti begini atau gini. Nah, ini kayak kepikiran kan gini, Mbak. Iya. Saya kepikiran ini tahu gejot ini kan karena permintaan banyak, terus bener. gitu pada tanya, Mbak, saya kalau bawa di wilayah Muara Kaman atau wilayah apa, itu awet nggak ya? Nah, jadi saya lagi riset lagi bagaimana tahu gejot ini bisa dijadikan oleh-oleh. Kayak gimana tuh? Udah ada sih di kepala ya. Out of the box juga sih. Iya. Saya tahu gejot frozen nih, jangan-jangan. Iya, frozen. Jadi kan di dalam situ udah ada cuko botolnya. Benar. Terus tahunya yang emang dibawa di suhu luar kulkas itu aman. Terus topping apa yang bisa di dalam perjalanan 24 jam gitu. Itu nanti rencana harus ada risetnya juga. Ada risetnya juga ya. Makanya saya segala sesuatu kalau saya terjun ke usaha atau bisnis itu saya maunya sih nggak nanggung-nanggung. Jangan sembarangan juga, Mbak. Iya, betul. Bener. Karena kepercayaan orang ya. Misalnya nih contoh, orang-orang yang dulu ngerasain mie ayam Malioboro saya enak gitu. Pasti mereka pada saat saya jualan makanan sekarang mereka mau beli, Mbak. Iya, karena udah tahu. Itu Mbak Sinta enak. Kemarin jualan ini enak gitu. Bener banget. Itu memang jadi teringat juga kan. Iya, betul. Bener banget. Jadi begitu jepret kemarin saya jualan basmut pizza, itu rame banget, Mbak. Rame banget. Bener banget. Jadi udah capek. Sampai kecapean juga ya, saking ramenya. Udah saking kayak apa namanya itu apa sih, Mbak, yang kayak namanya gugup, grogi, keramaian orang. Padahal keramaian tuh ya, kalau sepi gimana gugup juga padahal. Iya. Karena keramaian aja gugup, sepi gugup juga. Aduh, bener-bener berarti harus seperti itu ya teman-teman, tadi strategi dari Mbak Sinta. Rencana kedepannya tadi ada out of the box tadi, tahu gejot tadi mau bikin itu bikin pengennya kalau misalnya orang itu dari Samarinda gitu kan, misalnya contoh apa sih makanan yang enak di sini yang bisa kita bawa pulang oleh-oleh. Mungkin ada yang bosan sama kek, mungkin ada yang bosan sama kayak gitulah yang manis-manis gitu kan. Ya kenapa enggak kalau misalnya aku buat yang seperti begitu gitu loh. Benar banget. Berarti mudahan aku bisa memanajemennya dengan baik sih, Mbak. Amin. Gitu, itu yang paling penting sih. Kita tunggu ya teman-teman. Tahu gejrot Mbak Sinta nih. Nanti ada kafenya juga kan tadi. Iya, insyaallah mudahan ya. Amin ya ampun, amin ya Allah. Dan tadi kan udah kita dengar nih teman-teman. Lalu aku mau dengar juga nih kayak gimana sih tips untuk para pengusaha pemula nih, Mbak Sinta. Apa aja sih yang harus disiapin, kayak mental kah atau modal tuh juga perlu nggak sih kita siapin? 1M sih. 1M apa tuh? Mau. Itu niat dulu itu ya? Iya. 1M mau. 1M. Percuma kita kalau misalnya kita ada modal tapi temen kasih masukan, di kota sana ada loh kuliner yang bagus. Benar. Kayaknya kamu harus buka deh di Samarinda belum ada. Tapi kalau dia tidak mau gimana? Gak bisa kan? Jalan. Iya, jadi 1M itu dulu mau. 1M dulu ya? Mau. Kirain modal, tapi itu mau teman-teman. Mau, baru uangnya gitu loh. Mau dulu keinginan. Iya. Kalau menurut saya mental itu seiringnya berjalan sih, Mbak. Nggak ada pengusaha itu yang awalnya dia berwirausaha. Itu mentalnya sudah jadi, itu nggak ada. Bener ya. Nggak ada dibeli mental itu di warung terdekat atau bengkel terdekat ya. Bener. Berarti seiring perjalanan itu ya. Iya, mental itu berproses. Sama kalau misalnya memang kita tidak punya mentor. Kita tidak punya mentor atau pembimbing di bidang usaha kita, mungkin kita
pinter-pinter untuk menangkap kayak apa, ada kelas kayak kelas wirausaha, kelas apa, belajar kita membangun bisnis foodies itu tadi kan banyak sekarang ya. Bener banget. Nggak cuman di seminar-seminar tapi langsung di YouTube nih juga banyak dan itu biayanya cukup rendah sih. Mulai dari 75.000, 100.000, 175. Itu saya sering banget ikut. Sering banget ya. Sampai suamiku itu bosan. Dan tapi hasilnya yang kadang misalnya yang kayak kita nggak kepikiran gitu kan. Nggak kepikiran untuk contoh kemarin itu saya mengikuti seminar kuliner mastery, yaitu punya owner pecel lele lela di Jakarta. Itu saya ikutin offline-nya di sini, itu bagus banget. Jadi kan selama ini Mbak, aku tuh jujur, aku bisa di bisnis spa, walaupun sebanyak apapun customerku. Tapi kenapa di setiap bisnis makanan gitu, aku selalu ngerasa grogi, selalu ngerasa semakin banyak pembeliku, aku tidak bisa backup gitu. Iya. Karena aku tidak punya sistem di dalamnya. Oh, ternyata itu. Iya. Kalau di bisnis spaku aku udah ada sistemku. Udah ada ibaratnya udah ada tiang-tiangnya, tugasnya masing-masing di dalamnya situ. Karena yang makanan tadi aku pikir aku harus terjun. Iya, benar. Aku harus terjun. Ternyata tuh semuanya tuh harus ada sistem. Contoh, kita kalau mau buka kafe itu yang bersihin kaca, ini cerita ya. Iya. Bersihin kaca itu kan sebagai yang bersihin kaca itu kan sip-sipan. Mungkin yang si pagi itu kan kadang nggak si A aja, tapi bisa jadi si B. Nah, kalau bersihin kaca itu juga ada caranya. Jadi bersihin kaca setiap orang tuh ternyata beda-beda. Misalnya saya semprot gini doang. Nah, udah. Benar. Terus Mbak semprot gini. Ya kan? Pasti hasilnya beda. Mungkin ada yang berdebu, ada yang ini. Itu ternyata saya tidak punya sistem di dalamnya. Jadi kita harus punya video untuk mencontohkan pekerja itu sendiri. Jadi kita nggak bisa nyuruh pakai mulut. Jadi kita harus punya videonya. Iya, ini saya bocorin ya. Misalnya nih, contoh ngerjain, kamu bikin es teh ya, misalnya. Berapa? Misalnya nih contoh aja. 100 ml teh tua, ini itu, gitu kan. Tapi nanti pada dasarnya di lapangan gitu kan, kadang nggak seperti yang kita ajarkan. Jadi harus pakai tulisan. Misalnya contoh 100 ml teh tua, air putihnya sekian, itu ditempel. Jadi lama, walaupun dia kadang lupa-lupa bisa lihat, lama-lama hafal. Ya karena itu tadi, itu namanya sistem, Mbak. Itu sistem namanya ya. Jadi kalau misalnya kayak bersihkan nyapu yang benar, itu kita kasih contoh videonya, kita bersihkan nyapu, kita kasih ke dia, ini cara bersihkan nyapu yang benar. Berarti harus ada contohnya itu. Walaupun kita mencontohkan, tapi harus ada kayak tulisan atau videonya. Itu perlu juga berarti. Perlu. Kalau di restoran-restoran besar itu seperti begitu, Mbak. Mereka itu masih sudah punya sistem. Sistem itu tadi yang penting, teman-teman. Iya, sistem. Ya, kalau kita mau ibaratnya mau maksimal, terus kita mau terjun sebagai entrepreneur foodies gitu kan. Kita memang nggak boleh setengah-setengah. Belajarnya. Jadi memang betul kata Mbak, mental. Ya kan, mental seiringnya berjalan, ya kan. Karena kan karyawan, misalnya kita punya karyawan 5, Mbak. 5-5-nya kan kadang nggak mirip. Kalau saya bilang, iya benar. Iya, tingkat kecerdasannya juga beda-beda, ya kan. Nah itu di situ mental kita juga dilatih sama karyawan kita. Iya kan? Dari karyawan juga ya? Iya pasti. Otomatis kita juga, mental kita nih. Kita helan itu aku ingatin itu yang di ujung itu misalnya, ya kan. Karyawannya beda-beda, ada yang lambat mikirnya, ya kan. Ada yang cepet, ya kan, gitu loh. Kita nggak bisa juga memastikan bahwa semua orang itu bisa pintar ikut kita. Benar banget. Kalau gitu kita nggak akan pernah dapat karyawan, Mbak. Gitu, benar. Iya, kebetulan per hari ini karyawan saya tuh mungkin sudah kurang lebih 62 orang. 62 orang. Masya Allah. Itu sama yang di Basmut juga? Iya. Enggak, itu belum makanan, belum sama di Basmut. Belum sama makanan. 2 orang aja. Di Basmut 2 orang aja.
Wah, Sudah ikut Masya Allah. bazar juga kemarin tuh ya di TVRI, itu lumayan rame juga Itu kemarin saya responnya. beli sih di situ. Oh iya, terima kasih ya, Masya Iya, Allah. kemarin beli ikut juga di Iya, TVRI. makasih Allah. Udah review, oh ini enak nih. Siapa nih ownernya? Ternyata Mbak Sinta Wulandari. Dari Sama aja situ yang taunya. punyanya ya. Iya bener. Tapi enaknya gini Mbak, kita Oke. yang udah bangun branding lama gitu kan, Bener. mempertahankan gitu. Begitu kita mau show up, Oke. buka bisnis baru lagi, orang welcome. Iya. Kalau bener kita banget. punya kredibilitas yang baik gitu. Jadi kita nggak start lagi dari awal. Oke. Iya. Karena udah ada branding kita tadi kemarin tuh udah bagus ya di mata orang. Oke, benar. Gitu. Berarti kualitas itu perlu juga Iya benar, dipertahankan pasti. Oke, Kualitas, keunikan gitu kan, benar. menurut saya. Nah, itu dia tadi teman-teman. Berarti udah punya 62 karyawan. Iya. Apa aja sih yang udah didapat dari bisnis dari tahun 2012 tadi ya, Mbak ya? Sampai sekarang pencapaian nih. Apa aja sih udah yang didapat? Udah banyak banget ya pastinya, Masya Allah. Saya suka investasikan keuntungan saya tuh lewat bisnis lagi. Bisnis lagi? Iya. Di ini lagi ya, diputar di sini. Iya. Oke. Jadi misalnya keuntungan saya yang pasti saya nikmatin bersama keluarga. Ya kan, kebetulan saya 2 bersaudara aja. Oke. Orang tua ikut saya. Oke. Ya, orang tua saya sudah 65 tahun. Oke. Udah ikut saya. Ya kalau saya berangkat kemana ya kadang ibu atau bapak kadang ikut gitu. Masya Allah. Ya pastinya kebetulan keluarga dari pihak suami saya di Nusa Tenggara Barat. Di NTB? Mataram, Lombok. Jadi kalau kita liburan pastinya ke Lombok. Pasti ke Lombok. Iya. Di sana Wah, pas Masya banget Allah. kan wisata ya. Benar Ya, banget. jadi investasikannya tuh ya Bukan palingnya bisnis perempuan itu kemana sih ya Mbak ya, paling ke emas gitu ya Mbak Benar, ya. benar banget. Saya hobi banget koleksi antam. Oh iya, Masya Allah. Itu salah satunya teman-teman, kalau udah banyak nih kita penghasilan, jangan lupa diinvestasikan ke modal bisnis lain lagi kah? Iya, Atau betul. ke emas kan itu. Karena saya ngerasa diri saya masih produktif, Oke. masih sehat, saya bangunkan ke bisnis lagi Mbak. Bisnis lagi. Iya, contoh Umurnya Mbak kayak Sinta misalnya udah berapa nih? Umur Mbak Sinta udah berapa nih? 38. Mas 38. Iya, Masya menurut saya selagi kita sehat, Bener. masih bisa mikir, ya kan, sambil berjalan, ya kan? Menurut saya ya kenapa enggak, kita masih punya nama baik di Samarinda. Bener. Ya kita bisa Coba. kita bisa buka usaha lagi Bener. yang emang buat kita tuh, kita hobi dulu di dalam usaha itu. Hobi enggak gitu nah. Oke, berarti ada personal touch tadi. Iya, Itu sangat penting banget berarti. betul. Enggak Kalau boleh enggak kita nggak passionnya boleh di situ. bisnis itu menurut saya ya. Oke. Hanya sekedar cuma ikut-ikutan. Oh, bener banget. Latah-latah ikut gitu. Nanti sebentar Iya, udah betul. end. Karena misalnya gini, contoh teman saya bangun branding di sebagai just tipper. Oke. Ih, enak ya kayaknya kalau seorang just tipper posting-posting dapat uang, mau coba. Mau coba. Tiba-tiba kita baru belanja 2 hari 3 hari udah KO karena Bener. kita nggak hobi Mbak. Iya, benar. Nggak hobi jalan-jalan pilih-pilih misalnya seperti begitu, kita nggak bisa paksakan. Bener, Ya kan? bener. Berarti tadi penting juga personal touch tadi ya Mbak ya? Iya Wah, benar. bener Kita berawalnya dari hobi dulu, Oke. baru happy. Hobi baru happy. Iya. Oke. Terus pada saat kita menjalani dan ketemu suatu masalah di dalam bisnis, itu kita Nggak terlalu ini ya? nggak stuck di situ. Oke. Karena kita happy, pasti kita berpikirnya positif. Jadi Oke. kita bilangnya, oh iya, ini kan batu loncatan buat bisnisku. Misalnya ketemu customer yang bandel, ketemu sama karyawan yang bandel. Karyawan yang bandel. Oke. Ya kan? Iya Oh, benar. mungkin ini cobaanku di sini, ya kan? Kalau kita happy, kita pasti Masih berpikir positif. masih bisa, iya, Benar. masih bisa. Oh ya, next kita berhentikan aja, nggak apa-apa. Iya. Cari lagi yang lain, gitu pasti kita berpikir. Oke. Tapi kalau kita yang udah kayak karena tadi bisnis ikut-ikutan, kita udah kayak muak duluan. Benar. Kayak apa ini ya, karyawanku toksik banget. Benar. Ibaratnya toksik banget, dia mengganggu karyawan lain, dia mencuci otak karyawan lain. Kita langsung kayak gitu Mbak, karena kita nggak hobi tadi. Oke. Wah, itu berarti penting juga tadi ya. Aduh. Ternyata sampai ke situ juga Mbak ya. Iya. Dari hobi itu. Masya Allah, benar-benar. Berarti Iya, saya juga suka sharing kalau misalnya ada teman-teman yang kadang gitu kan,
bangun hubungan gitu kan. Kak, ada yang saya boleh tanya nggak sih kalau misalnya Boleh. rekrut karyawan misalnya, Oke. pasti saya sharing sih. Oke, mantap Iya, banget. kebetulan saya juga punya komunitas arisan di situ, circle-nya owner-owner salon juga ada. Oke, ada Jadi saling komunitasnya ya? jadi saling support, Mbak. Oke, benar-benar. Di situ ada komunitasnya yang misalnya ada karyawan ini dari X ini gitu, dari tempat kamu melamar tempat aku, kayak mana gimana kredibilitasnya. Amit-amit ya, Iya. dia melakukan tindak kriminal atau apa, kita kan pasti kasih Benar. tahu sesama teman. Benar-benar. Oh, dia mencuri atau oh dia apa gitu. Ya kan? Benar-benar Bang. Iya, merangkul lah satu sama Merangkul lain. satu sama lain. Iya. Berarti itu juga pentingnya Udah ada nggak komunitas. zaman sih sekarang gontok-gontokan punya usaha, tapi saling rangkul. Saling rangkul ya. Iya. Wah, Masya Allah, itu dia tadi ada juga komunitas Iya. dari Mbak Sinta ya, bisa saling sharing tadi. Iya, betul. Nah, teman-teman, dan juga buat tadi tips buat pengusaha, adanya 1M, yaitu kemauan. Harus mau Iya. dulu. Kalau nggak mau ya nggak bisa, nggak bakal jalan juga. Yes. Itu dia tadi, teman-teman. Udah terasa nih Mbak Sinta, Iya. udah hampir 1 jam kita berngobrol. Katanya 30 menit aja. 30 menit. Dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan kami di episode kali ini, dimana kita telah belajar dari seorang Mbak Sinta Wulandari tentang bagaimana mengelola dan juga mengembangkan bisnis di era digital. Yes. Mulai dari tips inovasi produk, lalu strategi pemasaran, hingga pentingnya sentuhan personal dalam setiap usaha yang dikelola tadi. Dan jadi untuk teman yang sedang berpikir memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya, ingatlah satu hal ya teman-teman. Jadi dunia digital itu seperti laut lepas, kadang ombaknya itu tinggi, kadang tenang. Tapi dengan kapal yang kuat dan juga peta yang jelas dan semangat yang tak kenal lelah, kita semua bisa capai pulau kesuksesan kita masing-masing. Dan itu dia tadi ya teman-teman. Terima kasih Mbak Sinta udah datang ke Busam ID. Dan teman-teman yang ingin mulai usaha, jangan lupa tetap semangat dan juga jangan menyerah. Dan bye-bye teman-teman, salam Sobat Busam ID. Bye-bye. Bye-bye tengah-tengah Mbak. Bye-bye.